Nah, sekarang itu bahkan ya 15 tahun ke belakang lah, eranya sudah masuk ke era data ya. Apa-apa dikit-dikit data, apa-apa dikit-dikit data, dikit-dikit data. Bahkan sekarang itu eranya apa yang terkenal? Big data. Data yang udah dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang namanya data ini selalu dipakai untuk banyak hal, mulai dari operation, manufacturing, supply chain. Kalau mau kita riset pasar buat tahu customer behavior, lalu kita mau tahu performansi campaign-campaign pemasaran kita, lalu prosedur dan lain-lainnya. Di dunia industri dari hulu ke hilir, semuanya pasti bicara data. Nggak pernah ada di industri itu berdasarkan insting. Nggak pernah ada cerita seperti itu. Semuanya pasti ditanya. Misal kita mau bikin keputusan ya, besok ganti vendor. Vendor A udah nggak oke nih, kita ganti vendor B. Pasti selalu ditanya, dasarnya apa? Ada data historis ya? Nah, balik lagi ya, ada datanya, ada data historisnya. Nah, disitulah yang namanya era saat ini. Selalu data, data, data. Udah nggak pakai insting-insting lagi, semuanya harus based on data. Jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan tanpa ada data yang mendasari hal itu. Apa yang terjadi pada internet dalam 1 menit? Kalian nggak pernah tahu bahwa yang namanya internet, apa sih, data digital itu menyebar dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan detik, dalam 1 menit, ada 639.800 gigabyte data tertransfer di internet seluruh dunia. Apapun itu. Mulai dari YouTube, mulai dari Google, Facebook, semua medsos dan lain sebagainya. Sebanyak itu data. Kalau kalian punya PPT kalian 20 slide, itu 1 MB, bayangkan. Berarti ada 639.800.000 PPT tertransfer seluruh dunia dalam hitungan menit. 1 menit aja. Segitu kekuatan data. Terutama data digital. Ada yang pernah bilang ya, internet itu seperti pedang bermata dua. Yang satu mengandung kebaikan, karena kita bisa memperoleh banyak informasi penting dan informasi yang bermanfaat di internet. Yang satu bernilai keburukan. Ketika kalian memviralkan satu hal, dan boom, viral, kalian menghapus, nyatanya kalian hanya menghapus di gadget kalian aja. Tapi kalian nggak tahu kan, di gadget-gadget orang lain itu tersimpan atau enggak. Nah, itulah kalian harus berhati-hati dalam menyebar data di internet. Gitu. Ya, berinternetlah dengan baik dan benar, dengan sopan, menggunakan bahasa yang baik dan lain sebagainya. Karena kita nggak pernah tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Teman saya ada yang kerja di HRD. Dia dalam rekrutasi pegawai baru, dia pasti ngecekin sosmednya. Kira-kira pernah nggak sih calon pelamar ini tuh ngepost aneh-aneh gitu, ngepost yang berbahaya. Kira-kira gimana kepribadian dia di dalam berinternet dan lain sebagainya. Karena ya tidak menutup kemungkinan kalau menerima secara asal terus dapat orang yang suka share data perusahaan yang di-share. Yang mana datanya data rahasia kan ya, bahaya juga ya. Kayak gitu. Jadi ya kalian dalam bersosmed, bijaklah dalam bersosial media, bijaklah dalam berinternet. Karena ya se-wonderful ini data menyebar di internet. Kenapa bisa big data itu sebesar itu? Ya bayangkan aja dari infografis ini. Ada 6 miliar mobile subscription di worldwide. Ada 1 miliar pengguna Facebook. Ada 400 juta tweet per hari. Bayangkan ini ada berapa data yang tersebar dalam hitungan menit. Web traffic melalui HP, melalui PC, seperti apa? Ya, sebesar ini data itu.
Kalian pernah dengar kasus ini nggak sih? Yang presiden US itu loh. Apa ya? Pemilu US atau apa itu loh yang Facebook digugat karena membocorkan data pengguna buat kepentingan Pilpres US tahun berapa ya? Kayaknya ya zaman yang baru ini deh. Yang Hillary Clinton sama siapa itu. Nah, dari situ aja udah kelihatan ya betapa data sangat berbahaya. Bahkan dulu ketika saya kerja di agensi ya, saya tahu banget gimana cara kerja Google. Google itu bisa tahu HP-mu dan laptopmu itu yang mana, nggak akan ketukar dengan HP orang lain, nggak akan ketukar dengan laptop orang lain. Tahu dari mana? Dari kalian sign in Google. Facebook pun juga begitu. Facebook itu kan dia Meta ya sekarang. Dia membawai Facebook, terus habis itu ada Instagram, WA. Pernah nggak sih kalian ngobrol sama teman kalian by WA? Pingin beli baju nih, tiba-tiba di Facebook kalian di Facebook dan Instagram kalian isinya iklan-iklan baju semua. Atau enggak, paling paling enggak masuk akalnya buat saya. Mungkin ini karena ada gerak refleks dari manusia ya. Saya tuh lagi pingin makan tahu tek gitu. Saya pingin makan tahu tek. Belum saya kasih tahu ke siapa-siapa, baru di pikiran saya aja, saya pingin makan tahu tek. Sambil buka IG, tiba-tiba yang keluar apa? Iklan-iklan penjual tahu tek, konten-konten tentang tahu tek. Padahal saya belum ngomong ke siapa-siapa, tapi bisa jadi tanpa saya sadari saya lagi nge-searching tahu tek. Nah, akhirnya muncullah dia kayak ada linkage gitu loh, muncullah di IG seperti itu. Kayak gitu. Kalau kalian nyadar ya selama ini. Nah, itulah big data. Tuh, wow, itu. Di mana karakteristik dari big data, pertama volumenya besar, terabyte bahkan. Lalu motionnya, kecepatannya sangat cepat. Varietinya atau keragamannya sangat beragam. Mulai dari yang structured, unstructured, text, multimedia. Data itu nggak cuma angka loh ya. Data itu bisa dalam bentuk gambar, foto, video, itu juga termasuk dalam bentuk data. Lalu veracity-nya. Veracity itu kejelasan data. Mulai data yang jelas sampai nggak jelas macam hoax pun juga ada. Hoax itu termasuk data ya. Nggak perlu proposal. Nah, data itu bisa dapat dari mana aja sih? Bisa dari mobile sensor, bisa dari sosial media, bisa dari CCTV di jalanan. Kayak di Surabaya, kalau kalian tahu tuh ada beberapa CCTV di sub yang ditaruh untuk memantau kemacetan. Kemacetan ini nanti disebarkan lewat Suara Surabaya, bisa juga lewat aplikasinya di sub Surabaya, sehingga kita tahu, oh jangan lewat situ macet, kita harus lewat jalan yang lain dan lain sebagainya. Itulah data yang bermanfaat. Lalu dari video rendering, dari smart grid, dari geophysical exploration, ada namanya GIS. GIS itu Geographical Information System. Jadi sistem informasi geografis untuk tahu gitu loh di masing-masing wilayah seperti apa. Bukan cuma data alamnya ya, kayak kelembapan, ketinggian, dan lain-lain, tapi termasuk data budayanya. Misal data demografis dan budaya di suatu daerah. Lalu medical imaging kayak foto ronsen, foto MRI, ada gene sequencing, tentang kayak tes-tes DNA, semua data. Sehingga dengan adanya big data yang tersedia saat ini, semua perusahaan itu di semua industri sangat berfokus dan untuk mengeksploitasi data untuk bisa mendapatkan kebermanfaatan dari data itu. Ada data dikit aja, itu pasti sudah sangat bermanfaat. Kan misal data tentang pengguna Instagram, itu udah bermanfaat. Jadi kita tahu, oh yang interestnya tentang pakaian itu sekian orang, 1 juta orang. Berarti target pasar kita bisa 1 juta orang. Gitu. Kalau kita lagi industri pakaian. Sehingga kalau di masa lalu perusahaan-perusahaan bisa mengemploy memperkerjakan tim yang isinya orang-orang statistik, pemodelan, dan analis untuk mengeksplor data manual, tapi sekarang nggak perlu.
banyak aplikasi-aplikasi tentang data yang bisa kita manfaatkan, AI, IoT yang bisa kita manfaatkan untuk kita mengolah data. Sehingga komputer menjadi sangat powerful dan bermanfaat. Kayak ada namanya Google Analytics. Nah, Google Analytics itu salah satu alat bantu Google yang kita bisa tahu gitu loh, tracking website, pengguna website ini usernya berapa sih per hari. Biasanya rame, website ini rame dikunjungi jam berapa sampai jam berapa. Sehingga nanti kalau kita masang iklan di web itu, kita tahu kapan kita harus masang. Ada namanya data mining. Data mining itu adalah upaya untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar atau nambang data. Sekarang udah nggak zamannya lagi cuma nambang batu bara. Sekarang zamannya nambang data, mencari data kemana-mana, lalu kita olah, kita integrasikan sehingga kita tahu ke depannya pengambilan keputusan seperti apa. Contohnya kalau kita ingin tahu prediksi customer churn ke depan seperti apa, ada data-data tentang interest pengguna Instagram, interest pengguna internet melalui ponsel, dan lain sebagainya, data demografis, usia, pekerjaan, lokasi. Kita akan tahu fokusnya nanti kita mau memasarkan produk ini via apa, online atau offline. Kalau offline di mana, kalau online pakai media sosial apa. Kalau di Instagram, tesis saya waktu itu membedah perilaku pengguna Instagram, Facebook, dan Twitter atau Blogspot ketika mereka melihat iklan. Kalau pengguna Instagram itu kalau melihat iklan, apa yang jadi titik poinnya? Apa yang harus diutamakan dalam iklan di Instagram? Kalau Facebook, apa yang paling diutamakan di Facebook? Kalau di Twitter, apa yang paling diutamakan di Twitter? Jadi ternyata kalau Twitter fokusnya untuk reviewing, Facebook fokusnya itu dari word of mouth. Jadi kalau ada orang di Facebook menyarankan itu lebih besar kemungkinan dibeli daripada isinya review-review aja. Kalau di Instagram itu adalah visual, permainan visualnya, gambarnya. Mau captionnya kayak apa tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah si visualnya. Nah, dari situ kita tahu, oh, berarti kalau memasarkan via Instagram harus yang fotonya bagus, yang fotonya itu bisa mengkomunikasikan produk kita sehingga orang mau beli. Kalau di Facebook itu kita main komunitas, main word of mouth lah, komunitas gitu. Sedangkan kalau di reviewing, kalau kita maunya reviewing, fokusnya di Twitter. Twitter gambarnya jelek, nggak apa-apa, yang penting reviewnya in detail. Nah, itu fungsi dari data. Dengan kita tahu seperti itu, kita tahu ke depannya kalau mau jualan seperti apa. Sehingga tadi saya yang bilang, bijak dalam bersosial media dan berinternet. Think carefully about what data you might choose and how they will be used. Jadi hati-hati dalam bermain data, hati-hati mau pakai data apa dan bagaimana data kalian akan digunakan. Ya, berbijak-bijaklah lah. Nah, data science itu mempelajari tentang prinsipal, proses, dan teknik-teknik untuk mengetahui fenomena mengenai data. Ada istilahnya DDD, Data Driven Decision Making. Sehingga kita dalam mengambil keputusan, kita harus berdasarkan data. Jangan sampai kita mengambil keputusan hanya berdasarkan insting aja. Kayak gitu. Big data essentially means data set, sebuah data set yang sangat besar yang jumlahnya tadi terabyte-terabaitan, yang nggak bisa diolah dengan tradisional data processing. Sehingga kita butuh machine learning, butuh IoT untuk bisa mengolah data dalam jumlah besar tadi. Yang namanya big data itu bisa dari unstructured sampai structured. Kalau structured itu udah jelas ya, ada satuannya, ada labelnya. Kalau unstructured ya cuma angka, kata-kata yang kita harus bisa menstrukturkan data tersebut. Data dan kapabilitas akan menjadi pengetahuan yang sangat useful dan bisa menjadi key strategic asset. Berpikir analitika data menjadi sangat kritis di bisnis untuk menyusun strategi bisnis saat ini. Jadi jangan kaget ya kalian kalau kalian lihat di MSIB itu udah mulai banyak tuh
pelatihan-pelatihan MSIB terkait data, mulai data engineering, data science, data analitik, dan lain sebagainya. Ketika kalian kerja, nanti jangan kaget juga banyak sekali lowongan kerja yang bicara data. Data operation, bagian data engineer, bagian data analitik, dan lain sebagainya. Karena ya memang sekarang eranya era keberlimpahan data, bukan nggak kayak dulu ya, internet belum berkembang, internet baru awal berkembang, data masih sangat apa ya, orang tuh kayak ragu gitu loh mau nge-share di internet. Kalau sekarang orang tanpa ragu nge-share di internet, jadi semudah itu kita mendapatkan data. Mungkin ya kalau kalian ada yang cewek hobi kepo-kepo, kok cewek ya, genderisme banget ya, cowok suka kepo nggak sih? Ya, buat kalian yang suka kepo-kepo nih, kalian dengan internet ini bisa mendapatkan, tiba-tiba tahu, oh dia agamanya ini, oh dia lahirnya tanggal segini, oh dia eh apa namanya, rumahnya di sekitar sini. Kalian bisa mendapatkan itu. Makanya hati-hatilah kalian dalam bersosial media. Waktu itu saya pernah dapat iklan, Duno ya, antara iklan atau memang video ya di YouTube. Ketika orang tanpa sengaja nge-share kartu kreditnya atau debit ya, nggak sengaja lah nge-share, kayak sekilas nge-video kelihatan nomor kartu kredit dan nomor kartu debit atau nomor kartu debit ya, langsung dananya itu bisa disedot gitu loh, dia bisa disadap karena kelihatan nomor kartunya, terus bisa disadap CVV-nya, bisa disadap kapan dia lahir, nama lahir orang tua, saking dia overshare gitu loh. Makanya kalian harus hati-hati. Ini 12 skill penting kalau kalian ingin berkarir di dunia perdataan. Mulai dari bagaimana kalian bisa berpikir kritis, kalian punya curiosity atau keingintahuan yang tinggi. Selalu ada rasa penasaran gitu loh. Riset, terus eh, sangat detail, bisa bertahan dengan detail. Foresight, bisa komunikasi dengan baik, bisa mengkomunikasikan dan memvisualisasikan data, kalian bisa problem solving, bisa decision making, punya business sense, dan membuat penulisan yang efisien. Jadi, apakah kalian berminat menjadi seorang data analis? Tapi serius loh ini, apalagi kalau kita bicara startup yang unicorn ya, cenah unicorn, kayak Gojek gitu, kayak Goto, Lazada, Shopee, Duno ya, itu masih masuk startup apa enggak ya? Itu profesi data analis di sana sangat dihargai dan gajinya gede. Percaya atau enggak? Terus di perusahaan-perusahaan yang uh, bergerak di dunia internet, konsultan, itu menjadi seorang data analis tuh ya duitnya banyak lah, gede. Kalau kalian pernah kepo-kepo, sebenarnya itu adalah cikal bakal seorang data analis. Karena dari hasil kepo kalian akan melakukan cocokologi, entah cocokologi yang sifatnya logis maupun tidak logis. Tapi itu udah bagian dari data analis. Jika kamu pernah pakai Google Map buat cari lokasi, berarti kalian sudah jadi bagian dari data analis. Jika kalian pernah ngecek cuaca, ramalan-ramalan cuaca di HP, di BMKG, kalian juga sebenarnya sedang melakukan analisis data. Dan bahkan sesederhana kalian buka Excel aja, itu juga kalian sudah bersiap menjadi seorang analisis data. Kalau kita bicara pendekatan analisis data, itu ada yang explanatory, ada yang exploratory. Beda ya. Kalau exploratory itu kita berusaha mengeksplor, apa ya istilahnya? Mencari data sebanyak-banyaknya, menambang data. Kalau explanatory adalah kita menjelaskan atau mendeskripsikan data.
Berdasarkan waktu ada dari masa lalu sampai masa depan. Kalau kita sifatnya itu exploratory data untuk depan, itu yang kita lakukan adalah sebagai data science. Sedangkan kalau sifatnya menjelaskan data dan data-data historis, kita sebenarnya sedang melakukan business intelligence. Oh, ini abaikan aja sih. Karena belum ada lomba yang sama tahun ini. Oke. Success in today's data-oriented business environment requires being able to think about how this fundamental concept apply to particular business problem to think data analytically. Materinya itu aja. Ada pertanyaan? Ada tugasnya hari ini. Tugasnya ada di Seloe. Nanti bisa kalian cek jam 5 sore. Dikumpulkan minggu depan sih. Jadi santai aja. Tugas besarnya berkelompok. Nanti akan saya sampaikan ketika udah masuk materi tugas besar. Ada pertanyaan dulu? Nggak banyak karena kita masih pengantar aja ya. Belum masuk inti dari analitika data kayak tools-toolsnya, bagaimana ngerjakan analitika data dan lain sebagainya. Belum. Masih minggu pertama, masih pemanasan. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf untuk kekurangan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.